Kita mengenai gejala dan tanda-tanda yang berkaitan dengan kelenjar prostat, terutama prostat yang mengalami problem. Problemnya apa? Problemnya adalah prostat itu membesar, ya, makin besar dibanding ukuran normalnya. Mengapa bisa membesar? Nah, ini nanti kita kupas. Kemudian apa dampaknya kalau prostat itu membesar? Nah, maka ini akan saya sampaikan. Sebetulnya hal ini sering dialami oleh bapak-bapak, namun tidak dimengerti apakah ini karena prostat atau karena yang lain. Maka hari ini saya akan coba kenalkan kira-kira kalau ini nanti ada tanda-tanda atau gejala yang dialami oleh bapak-bapak, bisa jadi karena pembesaran prostat. Gitu nggih? Baik. Istilah lain dari pembesaran prostat adalah benign prostatic hyperplasia. Itu bahasa dari medisnya atau disingkat dengan BPH. Nah, lalu gambaran umumnya seperti apa? Gambaran umumnya prostatnya itu membesar, ya. Yang normalnya itu sekitar biji kenari, ya. Pernah ada lihat biji kenari? Sebesar, kalau yang mudah dikenal ya kayak biji rambutan gitu ya, yang lebih banyak dikenal ya. Nah, dengan bertambahnya usia itu bisa makin besar. Dan membesarnya itu karena ada faktor hormonal, ya. Hormonal yang ada pada laki-laki, yaitu hormon testosteron dan hormon dihidrotestosteron. Lalu kenapa hormon itu memberikan pengaruh pada pembesaran prostat? Banyak faktornya, ya. Nah, kalau prostat ini membesar, tentu akan memberikan gangguan kesehatan. Ya, apa itu gangguan kesehatannya? Macam-macam, ya. Yang paling sering dialami dan dikeluhkan adalah gangguan pada saat buang air kecil atau pipis, ya. Gangguan prostat ini adalah salah satu penyakit yang umum, ya, diderita oleh bapak-bapak, terutama yang usianya di atas 50 tahun. Tapi saya lihat di sini bapak-bapak usia masih di bawah 50 tahun semua, gitu. Itu cuman rambutnya aja warnanya putih, tapi usia masih di bawah 50 tahun. Bener nggak, Pak? Bener, makanya semangatnya kurang dari 50 tahun ya. Nah, okay. Nggak apa-apa, Pak. Nah, kemudian prostat ada kelenjar pada sistem reproduksi pria, ya. Reproduksi itu yang membuat bibit, ya, yang membungkus saluran kemih, ya, saluran kemih. Jadi saluran pipis itu dari kandung kemih ke kelamin itu ada namanya uretra. Nah, dari kandung kemih ke kelamin itu, di situ ada prostat yang membungkus, jadi menempel gitu ya, menempel melingkupi dari uretra atau saluran pipis tadi. Kelenjar prostat ini fungsinya untuk apa sih? Dia fungsinya untuk menjaga bibit, ya, menjaga bibit atau disebut dengan sperma, ya, pada laki-laki supaya dia awet, supaya dia bisa tumbuh kembang dengan normal dan bisa membuahi. Fungsinya itu. Subhanallah, luar biasa ya, Allah menjaga bibit-bibit ini supaya tidak mudah mati. Ada cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar prostat di mana itu fungsinya untuk memberi makan dan menjaga, dan pada saat keluar dia bisa bertahan. Kemudian penyebab pembesaran prostatnya apa? Tadi sudah saya singgung sedikit, yaitu terjadi perubahan hormonal. Hormon berubah karena bertambah usia. Yaitu apa? Kadar kolesterolnya menurun. Tapi sebaliknya kadar dihidrotestosteronnya malah justru meningkat. Ada juga faktor keturunan, genetik, ya. Misalnya Mbah Kong kita dulu juga kena penyakit prostat. Bisa jadi anak atau cucunya menderita. Kenapa? Sifatnya hormonal. Dan ini tidak bisa kita tolak. Tapi apakah semua pasti kena? Tidak. Tergantung dari kondisi pasien atau kondisi orang masing-masing. Kemudian gaya hidup yang tidak baik atau tidak sehat. Apa contohnya? Yang hobinya merokok. Di sini kayaknya nggak ada yang merokok ya? Iya, karena nggak boleh di sini merokok. Iya, tapi nanti keluar dari sini, Pak, ya. Ya, menjadi ahli hisab semua. Ya, mohon izin,
Kalau Bapak sekarang hobi ngerokok, mulai dikurangi karena berisiko ya. Rokok itu tidak hanya di prostat. Kemarin ada kasus pasien yang saat ini masih dirawat, dia nafas saja kesulitan. Akibat apa? Akibat hobi merokok. Saat ini paru-parunya sudah perlu pengobatan yang lebih intensif. Jadi saya harapkan hindari, tinggalkan ya. Apalagi yang belum pernah merokok, jangan sekali-sekali sentuh merokok. Kenapa? Karena memberikan dampak yang buruk untuk kesehatan ya, tidak hanya di paru-paru tapi ternyata di prostat pun juga ya. Kemudian yang suka minum minuman yang mengandung alkohol, berapa persen pun tinggalkan, karena untuk agama Islam haram hukumnya ya. Jadi kalau jelas haram, tinggalkan, jangan sekali-sekali kita sentuh. Kemudian diet ya, diet lemak dan diet kolesterol. Ada orang yang melakukan tidak makan karbohidrat tapi makannya lemak dan kolesterol. Ini pun juga berisiko. Kemudian berat badan yang berlebihan ya, alias kegemukan. Tapi saya lihat di sini kayaknya langsing-langsing ya. Iya, mudah-mudahan terhindar Pak ya. Oke. Ya. Kemudian mengidap penyakit menular seksual. Nah, ini yang punya perilaku buruk ya, berkaitan dengan seksualnya ya. Seperti human papilloma virus ya. Ini akibat hubungan kelamin yang berganti-ganti ya. Kemudian GO, mungkin Bapak Ibu sekalian tahu ya, GO ada penyakit kelamin ya. Kemudian sifilis ya. Ini penyakit-penyakit yang bisa memberikan dampak pada kelainan di prostat. Kemudian kegemaran mengkonsumsi obat-obat tertentu ya, untuk ya macam-macam lah gitu, seperti contohnya beta blocker. Nah, apa yang sering dikeluhkan oleh bapak-bapak yang mengalami gangguan di prostat? Ada dua pembagiannya, yaitu gejala iritatif dan gejala obstruktif, istilahnya begitu. Iritatif itu seperti apa? Ya, sekalian mengenal bahasa kedokteran ya. Iritatif itu salah satunya adalah frekuensi, yaitu sering kencing. Di sini ada yang sudah mulai sering kencing? Ya, jadi Pak Ali, tolong toiletnya ya, jangan sampai terkunci. Karena bisa jadi nanti ada yang bolak-balik ke kamar kecil. Kemudian urgensi. Apa itu urgensi? Tergesa-gesa ingin kencing. Kalau sudah geblek, itu jangan ada yang menghalangi, bisa ditabrak gitu. Ya, karena sangat ingin menyegerakan keluar. Yang ketiga adalah nokturia. Apa itu nokturia? Nokturia adalah kencing di malam hari pada saat bapak-bapak istirahat, tidur. Terbangun hanya untuk kencing. Nanti tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, hanya untuk kencing. Yang berikutnya ada urge incontinence, yaitu kencing yang tidak bisa ditahan. Kadang-kadang kebablasan sampai ngompol. Ada yang ngompol di sini Pak? Masih? Nah, itu ya, nanti pakai pampers Pak ya. Nanti kasurnya jemur terus Pak kalau sering ngompol. Yang berikutnya adalah yang bersifat obstruktif ya. Obstruktif itu menghambat ya. Apa itu? Salah satunya hesitansi. Apa itu hesitansi? Kencing harus menunggu lama. Artinya bukan nunggu di luar toiletnya lama, bukan. Ketika kita sudah siap kencing, itu nggak keluar-keluar. Udah dicekeli, udah diantuk-antuk ini, keluar aja enggak, butuh waktu. Itu namanya hesitansi. Ada yang begitu Pak? Segera ke rumah sakit Pak, nanti tak betulin. Kemudian yang kedua, straining. Sudah dikentul-kentul ke ya, enggak keluar-keluar, mengejan lagi. Sudah mengejan, enggak keluar juga ya. Kemudian ada istilah namanya intermitensi. Sudah keluar, cerit, mampet, cerit, mampet. Itu yang terjadi. Dan ketika keluar pun, itu pancarannya lemah. Kericik. Biasanya kok jos gitu ya, sampai dindingnya tuh dekok gitu kan. Ini enggak mungkin, cerik. Lah, setelah itu, berakhir nggak ada netes, itu masih ada rasa kok kayaknya belum lampias ya.
belum habis pipisnya kan itu, sehingga yang di luar yang nunggu pipis sudah gedor-gedor tuh jadi nggak keluar-keluar gitu. Kenapa? Karena lama gitu kan. Kemudian yang terakhir overflow. Apa itu? Yang tadi ya, karena udah nggak nahan keluarlah dia yang istilahnya Pekalongan ngompol tadi. Kebayang nggak Pak tanda-tanda ini? Kalau ada nanti coba diingat-ingat siapa yang sudah merasakan hal itu yang tadi saya sampaikan, segera konsultasi ke dokter. Ada juga keluhan tambahan. Apa itu keluhan tambahannya? Ya, pernah melakukan operasi di saluran kemih, apapun bentuk operasinya. Itu biasanya juga bisa mengganggu pada prostatnya. Kemudian orang-orang yang kena penyakit saraf, stroke, Parkinson, ya, dia tidak bisa pipis lancar seperti biasanya karena ada gangguan di saraf. Sehingga yang sering terjadi pipisnya nggak keluar secara lancar, ngumpul di kandung kemih. Kenapa? Karena tadi tidak bisa keluar dengan sendirinya sesuai perintah dari otaknya. Juga pasien-pasien atau orang-orang yang menderita kencing manis. Jadi hati-hati ya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu juga, kalau sudah terdeteksi menderita kencing manis, jangan malu-malu untuk berobat. Karena efek dari kencing manis ini luar biasa. Semuanya terdampak. Ya, kalau misalnya kena mata, apa efeknya? Ya harus pakai kacamata karena pandangannya sudah nggak jelas. Kalau sudah pakai kacamata, cepat bertambah itu ketebalannya. Yang tadinya mungkin +1 menjadi +2, yang tadinya +2 menjadi +3 dengan cepat kurun waktunya. Kenapa? Ya karena tadi ada gangguan yang diakibatkan karena kencing manis. Kemudian terjadi infeksi pada saluran kencingnya sendiri. Ya, kalau bahasanya kita itu anyang-anyangan, tahu nggak Pak? Iya. Kalau sudah mulai sering anyang-anyangan, pipisnya panas, hati-hati. Itu harus segera dicari solusinya. Ya, jangan dibiarkan. Karena itu menjadi salah satu pertanda bahwa di saluran pipisnya sudah terjadi peradangan. Ya. Kemudian uretritis ya, infeksi pada uretranya ya. Yang tadi salah satu terasa panas, kemudian pipisnya berwarna merah. Atau istilahnya hematuri kalau bahasa kedokterannya. Apakah merah seperti sirup? Bukan. Ya, biasanya warnanya coklat tua. Ya, coklat tua karena campur dengan urin. Nah, ini pertanda bahwa ada gangguan di saluran kemihnya atau saluran pipisnya. Kemudian kadang-kadang keluar pasir. Ya, pada saat pipis keluar pasir atau bahkan keluar kerikil, Pak. Ya. Ternyata punya tabungan batu mulia ya, karena muncul batunya dari dalam tubuh. Kalau dari tanah namanya ake ya, tapi karena dalam tubuh tadi batu saluran kemih. Dan ini juga ada faktor karena terbiasa minum minuman obat tertentu yang dikonsumsi dalam kurun waktu yang cukup lama. Apa dampak ketika prostatnya yang besar? Ya, ketika prostatnya membesar, dia akan menjepit saluran pipis yang tadi namanya uretra. Ya, kemudian pipisnya nggak bisa keluar kan, tertahan di kandung kemih. Lah karena ginjal itu terus membuat pipis kan itu, tertampunglah di kandung kemih tadi. Lama-lama kandung kemihnya membesar kayak balon, ya kan? Kalau kayak makin membesar tuh dindingnya makin tipis atau makin tebal? Makin tipis. Lah ketika nanti pada ukuran tertentu dia tidak mampu lagi untuk berkontraksi atau memeres supaya pipisnya keluar, dia jadi lemah. Bahkan tidak hanya itu, dindingnya itu terjadi lubang-lubang gitu, terbentuk kantong-kantong kecil di dinding kandung kemih tadi yang awalnya bagus-bagus saja, tapi karena kelamaan dia menahan, dia muncul benjolan-benjolan baru di dinding kandung kemih ya. Itu yang namanya trabekula. Akibatnya apa? Akibatnya lama-lama pipisnya tidak bisa diatur atau tidak bisa diperintah oleh otaknya sendiri. Ya. Terjadi kehilangan kendali yang tadi ya, yang saya sampaikan di awal tadi. Kalau sudah mau pipis tidak bisa ditahan.
ya harus buru-buru dikeluarkan. Setelah buru-buru pun tidak segera keluar, ya dia harus nunggu lama, ya keluarnya pun tidak lancar, macam-macam nanti dampak yang terjadi. Kemudian komplikasinya apa pada pembesaran prostat? Banyak sekali komplikasinya. Salah satu yang sering terjadi yang disebut dengan retensi urin akut, artinya sama sekali tidak bisa buang air kencil, tidak bisa pipis, mampet-pet. Nah, kalau sudah mampet-pet gimana mau keluarnya? Tentu harus dibantu alat yang dimasukkan yang disebut dengan kateter. Maka pada orang-orang yang mengalami pembesaran prostat ini, ketika sudah tidak bisa pipis, dia perlu bantuan dipasang kateter. Kateter ini dipasang melalui jalan keluar pipis, masuk sampai ke kandung kemih. Tujuannya apa? Mengeluarkan pipis atau urin yang di dalam kandung kemih keluar melalui kateter tadi tanpa Bapak harus mengejang. Mungkin kalau pas Bapak tengok temennya atau keluarganya di rumah sakit yang terpasang kateter, itulah tujuannya untuk tadi mengeluarkan pipis yang tertahan di kandung kemih, kemudian ditampung di kantong dari kateter tadi. Nah, kalau dokter melihat di situ berapa produksinya, kan gitu, perharinya berapa cc, kemudian warnanya seperti apa, kan itu tugas dokter di situ, memantau dari produksi urinnya. Nah, kemudian terjadi infeksi saluran kemih. Kok bisa? Ya, karena urin itu atau pipis itu salah satu isinya adalah kuman-kuman yang ada dalam tubuh kita yang harus keluar lewat pipis. Lah, ketika ini pipisnya tertahan, kuman itu nggak segera keluar, dia malah beranak pinak di situ. Makin banyak dia. Akibatnya apa? Dia akan menyerang kembali pada orangnya yang tadi dipenuhi dengan kuman-kuman di dalam pipisnya tadi, ya. Maka bisa terjadi infeksi akibat kuman-kuman yang tertahan di kencing tadi. Kemudian tidak hanya kuman, ternyata juga ada unsur-unsur dari sisa-sisa makanan yang harusnya keluar. Karena dia tidak keluar, maka dia menjadi apa? Butiran-butiran pasir di situ. Ya, nah, karena semakin lama tidak dikeluarkan, butiran pasir itu saling menempel, maka jadilah batu. Nah, ini maka kadang-kadang ada orang, kok bisa ya ada batunya di situ, kan itu. Kok bisa di ginjal, bisa di saluran, ya ureter, tapi bisa juga di kandung kemih. Itu batunya dari mana? Wah, kalau dulu belum ada ilmu pengetahuan, ini mesti santet nih, kan gitu. Kenapa? Pemikirannya belum nyampe. Nah, dengan adanya perkembangan pengetahuan, akhirnya kita tahu, kok bisa ya ada batu, kan gitu. Bahkan pasien saya yang termuda, batu saluran kemih itu anak perempuan usia 2 tahun. Nah, terus siapa nyantet itu umur 2 tahun? Enggak, ternyata dia konsumsi air minumnya ya dari sumur yang kandungan kapurnya cukup tinggi. Nah, ini maka hati-hati ya pada saat mengkonsumsi air, dipastikan air minum yang kita konsumsi kandungan kapurnya tinggi enggak? Gitu. Kalau tinggi akan memberikan dampak mudah timbulnya batu saluran kencing. Yaitu beberapa waktu yang lalu sudah saya bahas. Berikutnya, dia bisa tadi membuat kerusakan kandung kemih yang tadi saya ceritakan di awal. Karena kandung kemih itu ukurannya paling hanya ya kecil. Kalau dia tidak ada pipisnya sebesar rambutan lah segitu. Tapi ketika dia harus menampung pipis bahkan bisa sampai 2000 cc, kebayang nggak? Satu gelas itu 200 cc, itu 2000 cc berarti 10 gelas, kebayang nggak? Tertampung di situ. Akibatnya dindingnya tadi makin tipis. Akhirnya kalau sudah tipis, kendor, dia nggak punya kekuatan untuk menekan, membuang. Yang lebih repot lagi, bisa mengakibatkan terjadinya gagal ginjal. Lah kok urusan pipis bisa gagal ginjal? Iya. Kenapa?
Karena ketika pipisnya tadi tidak mau keluar, dia kan balik. Di kandung kemihnya sudah nggak mampu, balik ke ureter. Dari ureter nggak mampu, balik lagi ke ginjal. Akibatnya apa? Ginjalnya bengkak. Kalau ginjalnya sudah bengkak, kerjanya optimal nggak? Enggak. Lama-lama dia loyo, lama-lama dia tidak bisa bekerja. Padahal fungsinya ginjal adalah menyaring kotoran, racun yang beredar dalam darah kita untuk dikeluarkan lewat pipis. Bagaimana kalau kerjanya sudah tidak optimal? Tentu racun ini tidak keluar tapi berputar-putar melalui aliran darah kita. Maka solusinya apa? Kalau darah kita sudah kotor sekali begitu, penuh racun, penuh penyakit, solusinya apa? Cuci darah. Ini yang kadang-kadang kita temui orang-orang yang kurang memperhatikan kesehatannya, sampai harus cuci darah. Kebayang nggak ngerinya cuci darah? Kenapa? Karena ginjalnya tidak berfungsi dengan baik. Dan itu dicuci dalam kurun waktu tertentu loh. Tidak hanya sekali cuci berhenti, enggak. Selama ginjalnya belum beres, ya darahnya kotor lagi kan gitu. Nah, yang dimonitor dari laboratorium apanya? Dari fungsi ginjalnya. Yang kita cek biasanya ureum dan kreatinin. Kalau ureum kreatininya meningkat, tentu ginjalnya tidak berfungsi dengan baik. Supaya tidak memberikan dampak buruk lebih jauh, maka darahnya harus dibersihkan. Karena ginjalnya nggak berfungsi membersihkan darah. Dengan cara dicuci darah. Sampai sini jelas nggih? Nggih. Jangan sampai lah naudzubillah min dzalik kita sampai cuci darah. Nah, kemudian bagaimana untuk cara menjaganya, Pak? Saya kok serem sih dengar ceritanya Pak Dokter. Iya, terus saya harus gimana nih? Saya belum ada tanda-tanda itu. Gimana supaya saya tidak terkena itu? Gitu kan, Pak? Ini tujuannya Bapak hadir di pengajian supaya dapat ilmu. Pertama kali, untuk mencegah tidak sering kencing pada malam hari, ya. Ketika Bapak pengen minum, minumlah 2 jam sebelum tidur. Paling lat. Jangan deket-deket tidur. Bapak biasa tidur jam berapa? Jam 10, ya. Habis sisa itu minum terakhir. Ya. Tuh, harapannya apa? Supaya tidak terbentuk pipis, atau kalau terbentuk pipis keluar sebelum Bapak tidur. Oke, jadi selama tidur Bapak bisa nyenyak. Yang kedua, membatasi minuman-minuman yang mengandung kafein atau alkohol, ya. Karena kafein, kalau di sini kenal apa? Kopi ya. Kalau yang Pekalongan apa? Kopi. Apa istilahnya, Pak? Tahlil. Ada penggemar kopi tahlil, Pak ya. Nah, boleh minum tadi ya waktunya diusahakan jangan mendekati tidur. Padahal itu buat teman melek-melekan, Pak ya. Ya melek beneran, nggak pernah tidur nih kan. Kenapa? Karena salah satu fungsi kafein adalah melancarkan kencing. Nah, jadi lancar pipisnya tadi. Makanya diminum paling lambat 2 jam sebelum tidur. Harapannya Pak, tadi ketika tidur tidak terganggu. Kemudian menjaga berat badan, Pak, supaya tetap ideal kan itu, ya. Artinya apa? Jangan kelemon, jangan kegemukan, ya. Bagi orang-orang, bagi bapak-bapak yang gemuk, hati-hati itu. Tentu akan muncul problem di kemih pada saat kencing. Kemudian rajin melakukan olahraga. Nah, pertanyaannya olahraganya apa, Pak? Ya kalau sudah kiai sepuh ya jalan-jalan aja, okay? Yang penting jantungnya bekerja dengan baik, paru-parunya jangan bekerja baik, syukur-syukur sampai keluar ke keringat. Ya, tuh diusahakan melakukan itu. Kemudian hindari stres, Pak. Ya, sekarang banyak orang stres, Pak ya. Ya, kalau stres itu dia melakukan apa? Upload. Kenapa hidupku begini ya? Lah, kok tanya? Nah, kenapa begitu? Ya, dia curhatnya pada orang lain gitu. Padahal harusnya curhat kepada Allah.
Kenapa dia curhat sama medsos? Ya nggak akan dapat jawaban, kan gitu. Maka hindari itu. Apapun problematika yang menimpa kita, jangan lupa baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Insya Allah Allah akan kurangi beban dari derita psikis kita. Ya. Kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Nah, atau disebut dengan medical check up. Lakukan Pak, nggak usah malu-malu, kan? Periksa aja demi kita kok. Ya, daripada nanti sudah sakit, obatnya mahal, mendingan sehat, hidupnya murah. Kan orang sehat itu hidupnya murah loh. Minum air putih aja sudah beres. Orang sakit tidak cukup minum air putih, dia harus disertai dengan minum obat. Dan obatnya harus beli. Mahal kan? Maka orang sehat itu hidupnya murah. Nah, itu tadi yang berkaitan dengan pembesaran. Kemudian ada juga problem yang bisa terjadi pada prostat. Ketika apa? Ketika terjadi infeksi atau disebut dengan prostatitis. Ya, itu berawal dari dia meradang dulu. Yang tadi ada gambaran salah satunya adalah anyang-anyangan. Kalau kencing terasa panas, ya kan? Kemudian warna air kencingnya lebih keruh, ya, dibanding biasanya. Kalau normal apa? Kuning jernih. Tapi begitu bermasalah, warnanya berubah, ya. Dan ini bisa dialami pada orang-orang di usia kurang dari 50 tahun. Nah, ini ada juga jatahnya orang yang kurang dari 50 tahun. Nah, ini bapak-bapak ya, kan masih kurang dari 50 tahun ya. Nah, ini biasanya bisa muncul prostatitis, ya. Itu pada usia 30 sampai 50 tahun. Kemudian apa sebabnya? Ya tadi salah satunya ketika terjadi infeksi. Infeksinya sebabnya macam-macam. Salah satunya adalah kurang bersihnya ketika pasca kita pipis. Kadang habis pipis tidak cawe. Ya, cawenya pun asal-asalan kan itu. Ya lebih bagus cawe sesuai dengan caranya. Jadi dicuci sambil diurut. Barangkali ada sisa-sisa pipis yang masih ada di saluran kelamin tadi. Jadi disiram sambil diurut supaya pipisnya keluar semua. Syukur-syukur cawenya pakai sabun. Ya, sehingga kuman-kuman di sekitar kemaluan itu ya, misalnya nempel di rambutnya atau nempel di sela-selanya itu, dia tidak lompat masuk ke lubang pipisnya. Maka dengan cebok pakai sabun, insya Allah kuman tadi tidak sempat untuk masuk ke lubang tadi. Ada dua ya, ada yang bersifat akut atau segera, ada yang bersifat kronis atau lama. Yang segera itu salah satunya tadi yang saya singgung di awal adalah kebiasaan gonta-ganti pasangan. Ya, ini sangat berbahaya karena Allah pun melarangkan itu. Yang kedua karena infeksi yang tidak tertangani dengan baik. Ya, infeksi saluran pipis yang tidak tertangani dengan baik, akhirnya dia menjadi penyakit yang kronis. Ini bisa juga memberikan dampak pada prostat menjadi infeksi atau disebut dengan prostatitis. Gejalanya seperti apa? Gejalanya mirip, ya. Kadang-kadang pipisnya juga sulit dan terasa sakit pada saat pipis. Mirip, ya, dengan prostat pembesaran tadi. Kemudian kadang disertai ada darahnya di pipisnya tadi. Bentuknya apa? Ya tadi perubahan warna pipis yang menjadi kecoklatan. Kemudian dia juga sering pipis, ya, bolak-balik ke toilet. Apalagi kalau perjalanan jauh ya. Pas perjalanan jauh naik kendaraan lewat tol, ya kan? Kan tidak bisa pipis sewaktu-waktu. Ya. Apa akibatnya? Takut pipis, ya. Dia nggak minum. Selama perjalanan dia nggak berani minum, takut kalau pipis. Padahal di tol itu ada yang namanya rest area. Ya, maka manfaatkan pada saat di rest area, keluarkan semua. Ya, jangan ada dibawa lagi. Tinggal semua di situ. Nanti perjalanan minum lagi, makan lagi, rest area singgah lagi, tinggal di situ lagi. Itu tujuannya. Jadi jangan membuat keputusan, aku nggak mau minum, aku nggak mau makan, takut kalau pipis, takut kalau BAB. Itu keliru.
Kenapa? Karena kebutuhan cairan itu berlangsung menit demi menit. Ya, jangan biarkan tubuh itu mengalami kekurangan cairan. Ini dampaknya lebih parah lagi. Ya, kalau dia lagi nyopir bisa ngantuk dia karena kurang cairan. Ya, bahaya. Atau tidak konsentrasi. Yang tadinya mestinya ke utara, dia malah belok ke selatan. Karena ada, karena dampak dari kekurangan cairan. Hati-hati. Kemudian aliran pipisnya juga lemah, mirip seperti tadi pada pembesaran, dan disertai dengan rasa sakit. Ya, yang lebih parah lagi, lambat laun karena gangguan prostat tadi mengakibatkan apa? Mengakibatkan sperma, ya, sperma yang tadinya mestinya diberi makanan untuk hidup, karena yang memberi makan bermasalah, akhirnya spermanya kelaparan, ya. Apa? Ya, terjadilah gangguan tadi dalam proses pembuahan. Hati-hati, ya. Malah kadang-kadang bisa mengganggu di saraf sekitarnya, sehingga tidak lagi bisa ereksi atau tidak bisa tegang. Kenapa? Karena sarafnya terdampak akibat infeksi dari prostat. Ya. Terus bisa diobati nggak, dok? Ya tentu bisa, karena Allah menciptakan penyakit, pasti juga menciptakan obatnya. Kita harus yakin itu. Apa obatnya? Kalau memang sudah terdeteksi itu infeksi, tentu dokter akan memberikan antibiotik. Antibiotik fungsinya untuk apa? Untuk membunuh kuman-kuman tadi yang menyebabkan infeksi. Satu. Yang kedua, pada saat terjadi infeksi prostat tadi, tentu akan ada rasa sakit, nyeri. Maka dokter akan memberikan obat pengurang rasa nyeri. Ya, bisa juga akan terjadi gangguan, ya, dari prostatnya tadi, terganggu fungsinya. Maka dia juga akan ditambahkan obat-obat yang meningkatkan fungsi dari prostat. Ya, itu nanti dokter semua yang akan menyampaikan, ya. Jadi harapan saya ketika bapak-bapak sudah mengalami hal ini, jangan segan-segan, ya. Apalagi punya BPJS, ya, gunakan, Pak. Walaupun tidak membuat gangguan aktivitas bapak sehari-hari, kalau sudah ada tanda-tanda itu sebaiknya konsultasi, ya. Syukur-syukur sebelum ada keluhan bapak sudah konsultasi. Supaya apa? Supaya bisa mengantisipasi. Jangan sampai itu menimpa pada bapak-bapak. Ngaten nggih? Nah, yang berikutnya yang bisa menyerang prostat apa? Yang lebih mengerikan, yaitu ketika prostat terjadi kanker, Pak. Kanker itu tumor ganas. Ini jangan sampai terjadi. Loh, kok bisa, Pak? Ya, semua bisa. Ya, kalau Allah berkehendak, kun fayakun, bisa terjadi. Kan itu. Lalu bagaimana ketika ini terjadi pada kita? Ya, kita harus berikhtiar. Kenapa sih kok bisa terjadi tumor dan tumor itu menjadi kanker? Karena terjadi pembelahan dari sel itu lebih banyak dari normal. Misalnya satu sel membelah itu bisa jadi 2 sel. Itu normal. Tapi ketika terjadi tumor atau bahkan kanker, itu satu sel bisa membelah menjadi 4. Sekali belah itu jadi 4. Normal satu sel jadi 2. Tapi karena ada tadi penyakit tadi, dia membelah dari 1 menjadi 4. Dan itu terus menerus lama-lama menjadi besar. Nah, ketika itu tidak tertangani dengan segera, maka dia bisa mengganggu tadi proses. Loh, Pak, sebabnya apa kok bisa membelah banyak? Sampai saat ini kita belum temukan nih, karena banyak faktor sih. Banyak faktor yang menyebabkan pembelahan tadi terganggu. Kita belum bisa memastikan, oh karena ini, belum berani. Karena kita masih melakukan penelitian. Kira-kira apa ini yang menyebabkan pembelahannya jadi cepat? Ya, namun dari sekian kasus yang kita tangani, yang berisiko terjadi kondisi seperti itu adalah salah satu tadi yang kita sebut di awal, faktor keturunan, yaitu faktor hormonal. Juga karena faktor umur. Loh, Pak, umur kok salah terus gitu.
Apa sih sebetulnya yang akan memberikan dampak pada umur yang bertambah tua? Dampaknya adalah terjadi degenerasi organ. Apa itu degenerasi organ? Penurunan kemampuan dari organ. Contohnya yang bisa kita lihat ya. Dulu bapak-bapak, ibu-ibu kalau melihat tanpa kacamata, melihat jelas, tulisan jauh gitu masih bisa kebaca, gitu kan? Tapi saat ini bisa nggak? Kadang perlu bantuan kacamata, atau kalau melihat mesti mendekat dulu. Oh iya, itu menunjukkan bahwa terjadi degenerasi yang terjadi pada organ mata. Demikian juga pada organ lain. Yang dulunya bisa lari kenceng ya, sekarang jangankan lari, jalan aja goyang-goyang kan itu. Iya kan? Untuk naik tangga aja dengkul sudah mulai mut-mutan. Dulu naik turun tangga lincah, naik ondo mau betulin genteng lancar. Sekarang nggak berani. Kenapa? Dengkulnya sudah terganggu. Ini salah satu tanda ya ketika terjadi degenerasi. Nah, gejalanya apa kalau kanker prostat itu? Yang awal kadang-kadang tidak bergejala. Kenapa? Pada kanker itu biasanya terjadi ya di prostatnya itu tidak di pinggir saluran pipis, tapi dia di pinggir dari kelenjar itu sendiri, sehingga tidak mengganggu pipis. Berbeda dengan tadi, yang BPH tadi, yang peradangan tadi, dia terjadi di pinggir dari saluran pipis, sehingga begitu dia menimbulkan masalah kan itu, dia lambat laun akan mengganggu terus. Tapi kalau kanker prostat, dia posisinya adalah di tepi dari prostatnya, jadi tidak di dekat saluran, maka kadang-kadang tidak memberikan keluhan apa-apa ketika dia masih ukurannya kecil. Begitu ukurannya membesar, mulai dia akan mendesak ke tengah dan mengganggu saluran pipis. Ya, gambarannya apa? Sama, gangguan PAK, kemudian penurunan pancaran air pipisnya, ya, kadang-kadang disertai dengan pegal-pegal di pinggung, ya, di pinggang, bukan di pinggang. Kadang-kadang mulai boyak pegel kan itu. Yang orang kadang-kadang duga, wah ini HNP ini, gitu kan. Wah ini penyakit karena ya hal-hal yang barangkali mereka tidak tahu bahwa ini salah satu dampak dari penyakit prostat yang sudah menjadi kanker. Ya. Tapi untuk memastikan, Bapak harus kontrol ke rumah sakit, ketemu dokter spesialis untuk bisa dideteksi. Ini sebenarnya karena apa? Apakah benar karena boyoknya itu karena HNP atau karena encok atau karena yang lain, ya? Kita akan bisa deteksi dengan baik ketika kita melakukan pemeriksaan secara detail. Ya, kadang-kadang juga akan memberikan dampak ya, kanker tadi pipisnya jadi ada darahnya karena ada lukanya tadi. Nah, bagaimana kita cara mendiagnosanya? Banyak cara ya, diagnosanya kanker. Itu biasanya dilakukan secara laboratorium ya, dengan pemeriksaan PSA, juga dilakukan USG dari prostatnya, kadang-kadang dilakukan MRI ya. Itu semua ada di rumah sakit. Yang lebih akan ketemu ya, ini sebenarnya selnya apa? Biasanya dilakukan yang namanya operasi ya. Tujuannya melakukan biopsi. Pengambilan dari jaringan prostat tadi diperiksakan ke laboratorium patologi anatomi untuk mengetahui ini selnya apa. Apakah benar ini karena keganasan atau bukan ya? Itu nanti yang bisa menegakkan diagnosa adalah dokter spesialis patologi anatomi dengan material yang diambil lewat operasi tadi ya. Nah, ada juga dengan cara yang baru ya, yang namanya robotic prostate biopsy. Itu yang melakukan secara otomatis ya, pakai komputer ya. Itu dia akan mengambil biopsi tadi. Macam-macam caranya ya. Nah, bisa diobati enggak? Tadi kita sampaikan, kalau Allah menciptakan penyakit, tentu Allah juga menyediakan obatnya. Jangan pernah berkecil hati.
apapun kondisi kesehatan kita, jangan lupa segera berikhtiar dan berdoa untuk mencari solusi bagaimana supaya kita sehat kembali. Itu pentingnya, kuncinya di situ. Yang pertama, kita lakukan pembedahan ya. Kita ambil itu prostat yang bermasalah ya. Bisa semua prostat kita ambil semua bisa ya. Karena memang ini bakal akan berisiko dia berkembang biak ya, di situ bertambah besar. Maka prostatnya diambil. Loh Pak, kalau prostatnya diambil lalu gimana saya? Kan itu. Ingat, kasus ini biasanya menimpa pada bapak-bapak usia di atas 50 tahun. Apakah Bapak masih ingin punya keturunan? Ini biasanya kita edukasi dulu. Kita edukasi sebelum kita melakukan tindakan operasi. Kita sampaikan, Bapak masih ingin punya keturunan lagi enggak? Gitu. Kalau masih ingin, kita cari cara lain, ya. Kita tidak ambil prostatnya, tapi diambil penyakitnya. Ya, ini makanya pada saat sebelum operasi, dokter akan berulang-ulang memastikan, Pak ini mau tak ambil, boleh nggak? Kalau boleh, risikonya ini loh Pak, siap nggak? Gitu kan? Kalau nggak siap, ya tidak jadi kita lakukan. Kenapa? Tindakan operasi membutuhkan persetujuan dari pasien dan keluarga pasien, ya. Ini harus dilakukan. Jadi tidak ada dokter main babet-babet, ya. Dia harus izin dulu sama yang punya prostat. Boleh diambil nggak? Kalau misalnya pasiennya udahlah dok ambil lah, bikin masalah buat saya, ya udah kita ambil kan itu. Tapi harus tanda tangan menyetujui pengambilan. Kenapa? Karena nanti ketika ada efek dari pasca pengambilan, ya pasien tidak boleh protes karena sudah dijelaskan. Ini dampaknya, siap nggak? Kalau siap, oke, tanda tangan persetujuan. Kalau nggak siap, menolak, tanda tangan penolakan. Dokter nggak akan melakukan. Oke? Jadi hal itu yang nanti bapak-bapak ketahui pada saat mengalami pengobatan atau pelayanan di rumah sakit. Yang kedua dengan di radioterapi, ya, di sinar, ya, di radiasi. Itu tujuannya apa? Supaya tadi kankernya tadi dia makin mengkerut, ya, dia tidak tambah gede, kan itu. Yang berikutnya ada dengan cara kemoterapi. Ya, pernah dengar ya? Ada kemo, ya, ada radiasi, ya. Nah, itu adalah solusi-solusi untuk penanganan kanker prostat. Nah, dari kasus ini sudah kebayang Pak, kira-kira betapa ngerinya ya kalau kita mengalami kondisi seperti itu. Lalu bagaimana bagi kita yang ya atau bagi saudara kita yang mengalami itu dan dia tidak bisa kencing sementara waktu dia harus dipasang kateter. Pak, kalau saya dipasang kateter, lalu sholat saya gimana Pak? Ya kan? Kadang terjadi kegundahan seperti itu dan itu sering saya alami di rumah sakit. Ya, ketika saya sapa, Assalamualaikum Bapak, sudah sholat belum? Gimana Pak dokter supaya saya bisa sholat? Wong saya ada kateternya. Loh. Emangnya kalau pakai kateter, lalu sholatnya bebas? Oke, nanti bisa dijelaskan oleh ustadz yang lainnya. Bahwa sholat itu hukumnya wajib. Apapun kondisi kita, wajib sholat. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, baring. Ya, ketika berbaring, apa yang bisa kita lakukan? Ya gerak-gerakkan tangan kalau memang bisa. Kalau nggak bisa, pakai kedipan mata. Artinya apa? Kondisi apapun wajib sholat. Jadi bukan berarti ketika dipasang kateter kemudian merdeka tidak sholat. Ya nggak ada. Kenapa? Karena penyakit itu pun datangnya dari Allah. Lalu bagaimana kita minta ampun pada Allah kalau kita tidak pernah sholat? Lah Pak, itu kan najis Pak. Itu kan ada pipisnya Pak. Boleh nggak sholat ada najis? Ya kita ikhtiar sebelum sholat dibersihkan. Ada yang punya pendapat itu air kencingnya kan tidak mengenai kulit kita karena kateternya langsung masuk ke kandung kemih. Pipisnya tidak keluar, tapi keluarnya lewat dalam kateter, langsung masuk ke kantong. Kan kita tidak sama sekali kena percikan pipis.
Ada yang punya anggapan begitu. Tapi kan itu ada bendanya, Pak. Lah lalu kalau ada benda kateternya, apa harus dilepas? Mau sholat dilepas, nanti habis sholat pasang lagi. Mau sholat lepas lagi, apa harus begitu? Tentu tidak. Kalau kasus itu yang tadi kita bicarakan di awal, dia tidak bisa kencing, gitu kan? Itu maka gimana hukumnya? Hukumnya adalah rukhsah. Kita bisa lihat di Al-Quran ada nggak, Pak? Ada. Ya, salah satu cuplikan yang bisa saya ambil adalah di Quran surat At-Takabur ayat 16, yang artinya bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Nah, kalau Allah udah ngendika seperti itu, masa kita abaikan? Yang kedua, di Quran surat Al-Baqarah ayat 286, yang artinya Allah tidak membebani hambanya kecuali sesuai kemampuannya. Jelas? Sholat itu untuk siapa? Untuk Allah kan? Allah sendiri sudah ngendika begitu. Artinya kondisi apapun kita, Allah tahu. Mau yang bikin penyakit juga Allah. Lalu kita bagaimana? Ya kita harus kembali pada Allah juga. Ya Allah, ampuni hambamu ini, mudahkan kesembuhannya, kan gitu. Doa-doa pada saat kita selesai sholat, kan gitu. Nah kalau kita tidak sholat, kira-kira doanya diterima nggak? Didengar nggak? Malaikat pun males, kan gitu. Karena kamu nggak sholat. Maka jangan lupa ya, apapun kondisi kita, sholat hukumnya wajib. Nggak ada toleransi sama sekali. Kalau nggak mau sholat, disolatkan. Tentu kita tidak mau itu ya. Selama kita masih bisa sholat, kita sholat daripada disolatkan. Bapak-bapak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Masih ada waktu 10 menit ya Mas? 10 menit kami beri kesempatan untuk bapak-bapak yang ingin bertanya. Mumpung ketemu Pak. Nggih, monggo. Ya, Bapak. Ini walaupun saya tutup dulu Pak. Saya tutup dulu. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang keliru. Kesempurnaan hanya milik Allah. Saya hanya hamba yang penuh dengan dosa. Jadi mohon maaf kalau ada tutur kata, tingkah laku saya yang kurang benar. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dokter. Ini ada langsung mau bertanya. Nanti walaupun ini untuk bapak-bapak, tapi tidak apa-apa, ibu-ibu juga mungkin perlu juga mengetahui lebih lanjut ya. Silakan Bapak, silakan maju sini Bapak. Ya. Maaf dokter ya. Setahu saya itu bahwa sistem moneter itu ada yang namanya testis atau kortum, kemudian ada yang namanya prostat, kemudian ada yang namanya saluran jaringan, dan ada yang namanya penampung kencing. Setahu saya, apakah betul bahwasanya terjadinya suatu pembesaran pada pusat itu karena penampungan sperma yang diproduksi oleh testis itu terlalu banyak? Karena biasanya kalau orang tua itu kecenderungan mengeluarkan tidak sedikit sehingga jadi tumpukan di daerah prostatnya. Apakah itu penyebabnya daripada pembesaran daripada prostat? Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, biasanya terjadi suatu gejala atau sakit yang mungkin tidak tertahankan sehingga terjadi suatu kerusakan di daerah dasar panggul. Nah, untuk mengurangi, jadi pada daerah panggul itu atau nanti menunggu pemeriksaan ke rumah sakit itu jalan proyek gimana Pak dokter untuk sementara bisa mengurangi rasa nyeri pada daerah panggul. Iya, matur Pak siapa tadi asmanya? Namanya siapa Pak? Pak Jumianto, Pak Jumianto. Satu dulu Pak ya, satu dulu. Silakan dokter. Ini rasanya saya mau ujian ini Pak. Pertanyaannya kayak dosen saya dulu kan itu. Nggih Pak Jumianto, apa yang Bapak ngendikake betul.
Jadi pada organ reproduksi laki-laki itu ada penis, ya, ada testis yang dibungkus dengan kantong yang namanya skrotum. Kemudian di dalam saluran tadi ada namanya kandung kemih, ada prostat, ya, ada kantong seminalis, ya, macam-macam. Nah, kantong seminalis itu fungsinya tadi nahan cairan tadi yang nanti akan dikeluarkan melalui prostat tadi, sehingga dia akan memberi makan pada sperma yang dibuat oleh siapa? Oleh testis. Kalau testis itu bikinnya spermanya, Pak. Kalau cairannya yang tadi bikin prostat ditampung di seminalis. Lalu ada hubungannya nggak kalau nggak pernah dikeluarkan gitu? Banyak faktor, Pak. Banyak faktor yang bisa menjadikan kenapa nggak bisa keluar. Tadi Bapak sudah singgung, ya, karena ada gangguan di persarafan pada saat di organ reproduksi tadi, ya, macam-macam faktornya. Salah satunya tadi bisa karena usia, bisa karena penyakit kencing manis, bisa terjadi karena gangguan saraf, ya kan, sehingga dia tidak bisa keluar, kan itu, ya. Nah, lalu bagaimana? Apakah memang itu, Pak, penyebabnya? Kan itu bisa jadi karena itu, Pak, tapi bukan hanya itu, ya, bisa jadi itu. Makanya nanti pentingnya ketika Bapak melakukan medical check up, kita cek semua nih, termasuk bagaimana sih spermanya, kan itu, apakah memberikan dampak dengan gangguan prostat tadi atau tidak, kan itu, kita pastikan dulu. Apakah ini memang faktor usia mengganggu ini? Ini semua nanti kan kita akan petani, Pak, ketika Bapak melakukan medical check up. Baru nanti setelah ketemu semuanya, kita buat diagnosa. Oh iya, Pak, ini. Tapi informasi ini tidak bisa digeneralisir. Oh, kalau ini akan terjadi itu, tidak, Pak. Masing-masing individu berbeda. Penyebabnya berbeda-beda. Nanti salah satunya akan memberikan dampak seperti itu tadi, Pak. Kira-kira itu, Pak. Monggo nanti kalau Bapak pengen tahu apakah kita ini akan terjadi seperti itu, ya, sebaiknya tadi kita cek semua, okay? Kita lihat laboratoriumnya, kita ronsennya, ya, semuanya kita lihat. Kemudian analisa dari spermanya kita lihat apakah benar akibat itu. Karena pada usia lanjut pun kadang-kadang spermanya sudah nggak normal, Pak. Ya kan, sperma itu normal itu ada kepala, ada ekor, ya. Kadang-kadang cuma kepala aja, kadang-kadang cuma ekor aja kalau pada usia lanjut, ya. Maka dilakukan pemeriksaan analisa sperma. Kayak apa sih? Ada juga normalnya itu sperma itu jalan maju, ya. Dia muter-muter aja di situ, dia nggak kemana-mana, dia pusing dia di situ. Ada juga seperti itu, ya. Jadi kondisi-kondisi seperti itu kita harus pastikan dulu, apakah ini, Pak, yang menyebabkan itu? Bukan selalu seperti itu, tapi salah satunya bisa karena itu. Jelas lagi? Oke. Kalau lebih jelas lagi ke sana, Pak. Nggih, monggo Bapak. Baik, yang info Ibu silakan. Oh, Ibu dulu boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tadi bisa penyebab dari prostat tadi karena kerusakan saraf seperti stroke dan Parkinson. Nah, itu pertanyaan nomor satu. Yang keduanya, Bapak bilang 2 jam sebelum tidur itu minum yang aktif. Jadi kalau kebiasaan sebelum tidur itu minum susu, jadi perlu dialihkan gitu ya, Pak. Terima kasih. Nama saya Bu Dewi. Satu dulu. Ya, satu lagi silakan. Ada dispensasi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ibu Wati. Di sini dokter menyampaikan bahwa prostatitis itu ada sebabnya, yang lainnya adalah infeksi bakteri dan infeksi saluran kulit. Yang saya tanyakan, apa saja jenisnya, Dok? Bakteri-bakteri apa? Kemudian kita perlu edukasi kepada pasangan. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pasangannya yang apabila suami
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi Ibu Berry ya. Ya, mohon izin kalau saya keliru menyebut nama. Pertanyaannya tadi mengenai stroke Bu ya, atau Parkinson. Iya. Yang kita bahas tadi adalah gangguan dari miksi atau gangguan dari kemih. Ketika terjadi gangguan saraf, maka klep dari kandung kemih tadi tidak berfungsi dengan baik. Yang satu bisa tidak membuka, yang kedua membuka tidak bisa nutup kembali. Ini adalah dampak dari gangguan saraf tadi. Ya, bisa karena Parkinson, bisa juga karena stroke. Ini mungkin Bu. Jadi bukan stroke-nya menyebabkan BPH, bukan. Tapi stroke sama Parkinson akan menimbulkan gangguan miksi, gangguan kemih yang tadi kita kaitkan dengan adanya pembesaran prostat. Jadi pada saat ada gangguan kemih, belum tentu karena prostatnya membesar, tapi bisa juga karena faktor lain. Makanya tadi kan saya masukkan di keluhan tambahan, ya. Keluhan tambahan itu bisa karena faktor-faktor yang lain, termasuk penyakit diabetes. Itu Bu ya. Nah, kemudian yang kedua, maaf lupa tadi apa dari Bu Berry? Apa? Minum susu sebelum tidur itu. Oh minum susu sebelum tidur. Okay. Ya, ini kan anjuran Bu ya, anjuran untuk menghindari apa? Menghindari terbangun malam hari pada saat tidur untuk hanya pipis. Jadi tidak ada larangan minum apa gitu, enggak. Kita cuman mengantisipasi pada saat tidur jangan sampai terbangun hanya untuk urusan pipis yang namanya nokturia tadi. Nah, itu. Maka solusinya apa? Antisipasinya apa? Minum terakhir 2 jam sebelum tidur. Harapannya tidak terganggu pada saat tidur. Jadi mau minum apa, susu, air putih, teh, monggo. Tapi jarak sebelum tidur sebaiknya tadi 2 jam sebelum supaya apa? Ketika pipisnya nanti terbentuk, ibu belum sempat lelap tidurnya, ya sudah kepengen pipis kan gitu. Kemudian dari Bu Wati, kalau nggak salah ya, Bu Wati tadi bertanya kalau terjadi infeksi bagaimana? Kemudian kira-kira bakteri apa penyebabnya? Di situ sudah ada Bu, saya cantumkan ya. Salah satunya adalah infeksi akibat kuman-kuman atau bakteri akibat hubungan berganti-ganti pasangan ya. Yaitu ada kuman coli, ada gonore ya, yang biasanya ditandai dengan kencing nanah ya. Nah, kalau sudah ada kencing nanah berarti harus segera diobati dulu ya, hindari dulu untuk melakukan hubungan dengan pasangan karena bisa menular ya. Obati dulu itu sampai dinyatakan benar-benar sudah sehat kembali. Mungkin itu Bu. Oke, Mas, mohon izin ke panitia nggih. Sudah jam 7, apakah diizinkan untuk pertanyaan berikutnya? Oh, jadi ada masih ketinggalan edukasi ke pasangan. Edukasi untuk pasangan tadi sudah saya sampaikan. Berobat dulu ya sampai sembuh, baru hubungan. Kenapa? Bisa nular itu Pak Bu. Edukasinya itu. Ada lagi Bu? Cekap nggih? Oke. Sampun jam itu Pak. Nanti kalau tambah bayarnya mahal loh Pak. Oke, selanjutnya Bapak bisa ketemu saya nanti di Rumah Sakit Pendan. Kita bisa ngobrol-ngobrol leluasa ya, dan kita bisa tindak lanjuti kalau memang ada gejala dan tanda itu, kita melakukan pemeriksaan. Oke. Mudah-mudahan Bapak-bapak yang hadir di pengajian pagi ini semuanya dilindungi Allah, tetap sehat walafiat tanpa ada gangguan apapun. Oke. Dan mudah-mudahan informasi yang kecil ini bisa digunakan ya
bisa disampaikan juga kepada keluarga dan teman yang lain. Dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi hanya itu, masih ada dokter. Oh, masya Allah.